ilaika lan maring sira walakinnahu waridun alaika walakinnahu lan tetapina ieu nahar waridun iku kang kawarid alaika ing atas sira. Rasulullah setengah satu kosungi sekedik coba Bismillahirrahmanirrahim. kita mindai kin gampil nambih sakitu lah. Innama wasa'akal qawnu min haitsu jismaniyatika. Innama wasa'akal qaul min haitsu jismaniyatik. Dunia ini gemerlapnya dunia, sandang, pangan, papan, kecukupan, dohir, hanyalah bisa memuaskan jasadmu saja. Tidak ada materi, tidak ada dunia yang memuaskan keruhani. Adek, innama wasa'akal kaunu min haitsu jismaniyatik. Kaun dunia mah hanya ngamuaskeun fisik kungkul. Pan eta cenah pan teu di dahar ari bumi mah fisik didinya berikut hawana. Innama wasa'akal kaunu min haitsu jismaniyah. Tinggal kita yang mau diisinya, yang mau dipuaskannya jasadnya saja apa dengan ruhaninya. Uber duit hanya yang puas jismani. Uber kemewahan hanya yang puas jismani. Uber awewe geulis hanya yang kepuasan jismani. Teu aya ruhani. Imah mewah moal subur kana ruhani, awe geulis moal subur kana ruhani, duit loba moal subur kana ruhani. Innama wasa'akal kaun min haitsu jismaniyah. Kaun mah hanya muaskeun fisik urang. Tinggal nu rek puasna fisik kungkul apa sareng rohani. Kalau kita emang sudah mengerti tentang diri kita dan agama dan alam semesta ini, tentunya yang cenderung besar dipuaskan adalah ruhani. Orang yang belum memuaskan ruhani itu orang yang ketinggalan wawasan tentang kebahagiaan abadi. Anu kuper, kurang pergaulan. Terus sepotong dina kumaha? Walam yasa'ka min haitsu subuti ruhaniyatika. Iya. Dunia kawan itu tidak akan memuaskan ruhani. Ruh tak akan puas dengan kaun, dengan materi, dengan dunia. Ruh mah puasna, berkembangna, membesarna, mendewasana ku nur. Cahaya Allah anu dijelmakeun jadi kakasihna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruh
ku ibadah syariat ku sholawat karena arahna karo Rasulullah sadaya. Di Rasulullah sadaya, dari Rasulullah semua dan ke Rasulullah semua. Dan orang yang mengakui itu namanya orang syukur, maka akan tambah. Seperti dengan sholawat kan ada yang sholawat sih sholawat tapi seala kadarnya saja. Apalagi kalau ada orang yang anti sholawat. Semuanya dari Rasulullah, kembali ke Rasulullah, ini anti Rasulullah itu gimana? Saya ke Allah aja. Ini orang yang sangat nggak mengerti. Kepuasan hati ruhani adalah nur, dan besarnya nur itu adalah hub. Mahwal hub nur, mahwa nur al hub. Naon eta nur? Nur itu cinta. Naon eta cinta? Cinta itu nur. Karena semakin mencintai Rasulullah akan semakin meluas pemahamannya. Akan mengerti tentang kasih sayang, tentang alam semesta ini. Tujuan kita hidup dihadirkan di muka bumi ini lain yang imam hungkul Pak, lain yang kawin kemudian anakan hungkul, lain teu imam, lain oge teu kawin, lain oge teu anakan, tapi anakanana kawina emamna tujuanana ka ditu sadaya arahna. Jadi lain imam nu kosong, lain berumah tangga nu kosong, lain anakan nu kosong. Ieu boga anak asal anak galedeg garawe bisa remam sorangan teh bebas, boga imah sorangan. Ya jangan keliru, jangan keliru. Hidup kita ini lagi tugas jadi khalifah di muka bumi, ditugaskan oleh sutradara, kita hanya sebagai pemain. Jadilah pemain yang diridhoi oleh Allah sesuai aturan dohir dan batinnya, supaya kita mengerti aturan dohir dan batin dan sesuai di arah, tepat di arah terus, maka pahamilah tentang ilmu ruhani, maka akan mengerti hakikat semua. Teka jebak, teka tipu, aya kesulitan, maka dia akan tertawa dalam kesulitan, akan tersenyum. Ketika lapang, ketika senang, dia akan bersedih dalam kesenangan itu. Karena takut dengan kesenangannya itu menjauhkan dirinya dengan Allah dan kekasihnya. Kalau yang sadarnya terus akan ada waktu mentertawakan dirinya sendiri. Orang lampah teh kos gitunya. Dan kesadaran itu muncul setelah hatinya terbuka, mengaku kita jadi jujur. Oh nya teu berdaya, oh nya teu gaduna naon, oh nya lain sasaha, hanyalah makhluk anu hanya didatangkeun ku Allah ka bumi ieu, kemudian dikembalikeun deui balik deui. Fisikna dikatanekeun deui, ruhanina balik ke Allah ka Rasul. Tugasna mun teu balik, mun teu suluk, maka nyangkut di alam barzah, diproses ke di alam barzah. Lamun ngalaksanakeun suluk, nu nyekel yang pegang torikot, maka pulang, enggak tinggal di alam barzah, enggak tinggal di alam kubur. Bagaimana wali? Wali mah apalagi, wali mah bebas, hanya dipisahkan dari fisik.
Ya. Hikmah 247. Al-kainu fil kauni walam tuftah lahu mayadinul ghuyub. Al-kainu fil kauni, orang yang tinggal di alam semesta ini, Walam tuftah lahu mayadinul ghuyub. dan dirinya belum terbuka tentang medan alam gaib. Belum paham tentang ruh lah, belum tarang tentang langit. Baru tahunya langit angkasa yang biru di situ, yang bisa ditunjuk dengan curug. Kita semua al-kain, kita namanya semua, yang tinggal di alam semesta ini, walam tuftah Walam tuftah lahu mayadinul ghuyub. Walam tuftah lahu mayadinul ghuyub, yang belum dibukakan hatinya mengerti tentang alamul ghuyub, alam gaib. Alam gaib di dirinya maksudnya lain gaib jin, lain gaib hodam. Alamul ghuyub di dirinya ay alamul malakut, alamul arwah. Alam itu maksudnya alam langit yang belum terbuka hatinya, belum mengerti, belum paham hatinya tentang alam malakut, tentang alam gaib, maka Masjunun bimuhitatihi. maka orang itu terkurung dengan lingkungannya, terkekang dengan lingkungannya, dengan apa-apa yang ada di sekelilingnya, dengan anaknya, dengan istrinya, dengan teman-temannya, maka dia akan apa? Terikat. Ente ngeplos, masih sieun, nggak bebas. Terkurung batinna dengan keadaan-keadaan. Udah jadi kiai, sieun ditinggalkan pengikut, sieun bubar santrina, sieun terendahkan. Menjadi pengusaha, sieun bangkrut. Mau melakukan saja, pertimbangannya aduh nanti pencitraan. Bukan tidak boleh ke sana, hudurnya Allahnya, hudurnya Rasulullahnya. Jadi kalau sudah mengerti ruhani, maka bebas batinnya. Bukan tidak boleh mulia, bukan tidak boleh apa, baik dalam urusan dunia, baiklah, tapi bukan nggak nyangkut di sana. Wa mahsyurun fi haikali dzatihi. Kamahsyurun fi haikali dzatihi, dan dia terpenjara fi haikali dzatihi, dengan fisiknya. Kasiksaku ku fisikna, nuntut iya nuntut itu, itulah kahayangan. Yang belum mengerti tentang alam langit, yang belum paham tentang langit, yang belum paham tentang ruhani, dia akan dituntut oleh lingkungannya, juga disiksa dengan datnya sendiri, kurungannya. Haikali datih itu maksudnya fisiknya, dirinya sendiri, dipenjara ku awakna, tenyeplos terus ke Allah. Ketika menghadapi kesulitan, dia akan tersiksa dirinya.
karena tidak mengenal Allah, karena tidak mengenal alam malakut, karena tidak mengenal ruhani. Ketika keadaannya baik, dia akan lupa goplah, jauh dari Allah. Cilaka. Cilaka itu dari sekarang ya. Oke, di sini cilaka dari sekarang. Juga bahagia dari sekarang. Karena adanya husnul khotimah itu diawali dengan husnul bidayah. Masya Allah, kalirunya. Ya, kita semua yang tinggal di semesta ini, yang diwadahi dengan fisik ini, wujud fisik ini, kalau belum terbuka hatinya tentang alam malakut, maka kita akan macet di keadaan, di lingkungan, dengan seseorang, dengan teman-teman, dengan keluarga, takut dengan dirinya sendiri, bahkan dia terkurung, tidak keluar ke langit, tidak pulang ke langit karena terhalang dengan kurungannya. Seperti burung saja itu di kurungan gantung. Ya ruhani kita itu seperti itu, terkurung dengan fisik ini, dengan kurungan ini. Makanya wali ayat di mana-mana itu kelantaran sudah keluar ruhaniyah dari fisiknya. Ujuk-ujuk ayahnya di dia. Karena beliau sudah keluar dari fisiknya. Tuh wali teh yang disebut tuyu zaman hakiki itu begitu. Sudah keluar dari fisiknya, sudah tidak berikatan dengan fisiknya. Itu orang kalau dalam konsep yang ditemukan di sini disebut orang yang sudah melakukan wiladatus saniyah. Wiladatul ula, lahir pertama kita dari sang ibu. Wiladatus saniyah, kita lahir kedua dari sang murabi. Ruhaninya itu keluar dari kurungan tuh, bisa kemana-mana tuh. Di ujung dunia kasusul, muridnya di ujung dunia kasusul, muridnya di alam kubur kasusul. Karena alam kubur itu alamul barzah eta pisama dunya. Siksa kubur muridna guruna datang ke alam kuburna, walaupun guruna hirup kene. Karena apa? Karena gurunya sudah keluar dari kurungannya. Takkan rela gurunya, sang guru kalau betul guru murabi, mursyid, tak akan rela muridnya dapat siksa kubur, dapat malapetaka kubur, tak akan rela. Karena yang disebut sang mursyid adalah yang mempunyai sifatnya Rasulullah SAW. Bela, tidak mau kesusahan muridnya, nggak boleh celaka. Sifat itu pasti ada, pasti ada. Jadi kalau kita sudah ditakdirkan dipertemukan dengan sang mursyid dan yakin kita itu adalah mursyid, sudahlah aman. Tinggal ikuti saja. Laksanakan saja apa yang diperintahkannya, sudah. Jangan mikir selamat, enggak, pasti selamat. Mursyid itu wakilnya Rasulullah al-Munji, sang penyelamat. Naibu Rasulullah SAW. Kalau belum yakin, carilah orang. Kemana? Minta petunjuk sama Allah. Dan tak hanya selamat, kita bahagia abadi.
Karena dengan melalui beliaulah kemudian kita bisa berdekatan dengan Rasulullah. Ulama ya banyak, tapi yang mendapatkan mandat dari Sayyidina Rasulullah, hadrat Rasulullah, ya cuma beberapa orang saja. Dan mungkin kadang-kadang orangnya mastur, nggak begitu terkenal. Tapi nanti lihat generasinya. Sehingga ada istilah laulal mastur makhuliqal masyhur. Laulal mastur makhuliqal masyhur. Kalau tidak ada mastur ya makhuliqal masyhur. Yang masyhur-masyhur yang besar-besar tak akan tercipta. Backing masyhur itu mastur. Dan ada mastur yang ada di wilayah Maha Samar huwa Sayyidina Rasulullah. Makanya kita pahami dalam latifah itu latifah akhfa, wilayahnya wilayah Sayyidina Rasulullah, di sana ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Marik la ilaha illallah kaluhur pan ka ahpa heula. Lah tu wilayah apa? Wilayah yang maha samar. Maha dekat tapi maha samar. Seperti kita di siang hari. Kita diterangi tapi kitanya enggak nyadar, enggak akan tahu matahari. Tak akan. Karena kita terhalangi dengan kurungan, terhalangi, terhijab. Iya, kita ini ruh ya, kita ini ruh yang dikurung dengan fisik ini. Kalau enggak pemahamannya begitu maka kejarannya kita hanya jismani. Jadi orang yang tertinggal, jadi insannya insan hayawan. Insan hayawaniyah, naudzubillah, summa naudzubillah. Seperti umumnya orang. Janganlah kita pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di alam kalau dibandingnya alam dunia ini kita yang begini itu hanya beberapa terhitung gelintiran saja. Beruntunglah kita. Jumlah manusia itu 7 miliar. Iyalah cukup. Hikmah 248. Anta ma'al aqwani ma lam tashhadil mukawwan. Anta ma'al aqwani ma lam. Anta ma'al aqwan, engkau akan bersama dengan dunia ini ma lam tashhadil mukawwan, selagi hatimu belum mengenal Allah sang pencipta akwan ini. Kalau hati kita belum mengenal Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan bersama-samanya dengan akwan semuanya. Maksud di sana bersama ya emang kita semua bersama, kelasnya kelas dunia, kelas materi. Anta ma'al akwan, kau ada di kelas akwan, kelas umum, kelas dunia, kelas materi, kelas fisik. Selagi engkau hatimu, batinmu, ruhanimu belum mengenal mukawwan Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah yang maha dekat, Allah yang maha mengasihi, Allah yang maha menyayangi, Allah yang maha kuasa, Allah yang ngasih rezeki. Coba aja dalam bab rezeki aja sih kita sering keceplosan. Rezeki itu mutlak 100% dari Allah, bukan dari usaha, bukan dari kerja. Ya kalau begitu jangan usaha, jangan kerja. Kerja dan usaha itu hanya ekspresi kita, ngaku bahwa butuh kita sama Allah. Tapi maha murahnya Allah, kalaupun orang masih punya keyakinannya ya belum, punya keyakinannya belum ke Allah, masih dari kerja, masih dari usaha, masih tetap Allah kasih, padahal akidahnya salah. Maha murahnya Allah. Coba kalau kita usaha dagang, rezekinya dari Allah apa dari Allah, dari usaha? Dari Allah. Itu pengetahuan. Kalau enggak usaha kita dapat apa enggak? Enggak, karena batinnya kita tetap mengatakan dari usaha. Itu baru pengetahuannya. Kalau orang batinnya sudah tajrid, enggak perlu usaha. Karena batinnya sudah bersandarnya ke zat Allah, maka Allah datangkan dari apa saja, lewat apa saja. Yang diwajibkan usaha orang yang masih nyangkut batinnya di kasab. Dan itu adalah makom. Awal-awal makom itu gurulah yang menentukan. Gas, mana matong usaha, amalkan baik. Jangan pindah sendiri, nanti tersesat. Kalau suruh kerja, kerja saja sudah. Usaha saja, usaha saja. Walaupun misalkan sudah jadi wali, kalau suruhnya kerja, kerja saja sudah. Walaupun sudah jadi wali. Anta ma'al aqwan, kau terus akan bersama akwan, dengan sesama hayawan, dengan sesama makhluk dohir di muka bumi ini, selagi engkau belum mengenal Allah sang pencipta melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui wali-walinya. Maka hubungannya hanya hubungan fisik saja. Paling hebat juga paling banter hubungan gaibnya ya sekarang itu teknologi HP, bisa SMS yang kabogo. Gaib. Dengan orang lagi nyangkutnya. Dengan ruh, dengan malaikat nyambung. Apalagi dengan Al-Khaliq, Mukawan, sang pencipta. Ya derajatnya kita derajat fisik. Orang tertinggal, orang yang tertinggal, orang yang tertipu karena bodoh. Makanya yang Allah menyuruh tanya itu ke ahli dzikir. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, bertanyalah ahla dzikri, ke ahli dzikir. In kuntum la ta'lamun, kalau engkau enggak ngerti. Dan bahasanya dibalik. Mestinya kalau bahasa kita kan in kuntum la ta'lamuna fas'alu ahla dzikri. Syarat dulu baru jawab. Tapi ini jawab dulu. Fas'alu. Jawab dulu. Ahla dzikri. Baru in kuntum la ta'lamun. Karena
ahli dzikirlah yang mengenal Allah, mengenal alam malakut, dan kemudian kita selamat dan bahagia abadi. Ini yang sering lupanya kita dengan keseharian kita, lupa lagi, terkekang lagi, terkurung lagi, tersiksa lagi dengan keadaan. Karena belum terlepas. Aduh, Pak belit hutang, nyeri huntu gitu. Ya hutang sudah nanti dibayar, tapi hatinya jangan nyangkut di sana, rugi 2 kali. Dasar tak ditakdirkan banyak hutang juga hatinya nyangkut di sana ya. Ya jatuh ketimpa tangga itu. Minimal kita hati ruhaninya selamat, walaupun dohirnya masih susah. Yang batinnya selamat ya akan menuntut selamat. Karena masa iya Allah menciptakan keadaan dohir yang gak ada manfaatnya untuk batin kita. Gak mungkin. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Gak mungkin Allah menciptakan kesulitan, ditundanya hajat-hajat yang gak ada hikmahnya. Allah Maha Suci. Allah Maha menyayangi kita semua. Ya. Fa idza syahidathu kanatil aqwanu ma'aka. Fa idza syahidtahu kanatil aqwanu ma'aka. Fa idza syahidtahu macana tadi. Fa idza syahidtahu maka ketika engkau menyaksikan zat Allah kanatil aqwanu ma'aka. Maka akwan akan bersama kita, bukan kita bersama akwan. Maka dunia akan bersama kita, bukan kita bersama dunia. Orang yang belum mengenal Allah maka dia akan bersama dunia. Disusahkan oleh dunia. Tapi orang yang sudah mengenal Allah, dunia akan bersamanya. Kalau engkau sudah menyaksikan zat Allah dengan basirohnya, muraqabahnya, musyahadah dengan asyahidnya Rasulullah, maka semesta ini akan bersama kita. Kalau bahasa orang tua dulu, lamun geus bener mah hate kayak dunia kayak nuturkeun. Ngudag dunia akhirat moal nuturkeun. Mun ngudag dunia akhirat moal nuturkeun, mun ngudag akhirat dunia kayak nuturkeun. Itu betul. Karena dunia ya Allah yang ngatur. Orang yang belum mengenal Allah maka akan bersama dunia. Orang yang hatinya sudah mengenal Allah, mengenal kekasihnya, maka dunia akan bersamanya. Beda itu. Dunianya dimiliki, dikuasai, tapi tidak menghalangi hubungan hatinya dengan Al-Khaliq, dengan Sang Pencipta. Tidak mengganggu. Dibogaan, tapi tengah halangan. Iya mau bogah tapi ngahalangan. Aduh, hayang mobil, hayang nu geulis dibogaan teu, tapi ngahalangan. Rugi 2 kali. Sudah saja lupakan, tinggalkan saja semuanya, tinggalkan. Dadah. Coba Allah kembalikan sih. Ka Allah baik, santai ka Allah baik. Ilmu ge buka Allah. Ngaji-ngaji terus, sate bukakeun.
Sing kenal. Supaya apa? Supaya ilmu nanti jadi hijab. Mun ilmunya jadi hijab jadi ujub. Para masyayikh min akabiril aulia tiga gede wali-wali gede ngomong minterkeun murid jeung nyembuhkeun murid tina ujub itu lebih sulit menyembuhkan murid tina ujub. Karena mau menghilangkan ujub itu ilmunya kudu di nonkeun heula, kudu di nolkeun heula. Dihabiskan. Belum dihabiskan tak akan hilang ujub. Setelah hilang ujubnya, maka ilmu yang telah hilang itu akan muncul kembali. Jadi dibodohkeun heula saboda-boda. Agar bersih. Karena kalau masih ada ujub tak akan ada bisa masuk ke malakut. Kalau dalam konsep itu kalau masih ada ujub ya tak akan terlahir ke alam langit. Konsep ya. Konsep wiladah di sini. Penghalang terakhir itu gerbangnya. Penghalangnya ujub. Sebelumnya kan riya, takabur, sum'ah, tasono, syuhra, hubujah, hubul madah, hubud dunya, hubud diasah. Yang terakhir di ujungnya itu ujub. Masih ada ujub, tak akan bisa lahir. Masih ada ujub, tak akan bisa pulang ke langit. Jadi orang jeng alam semesta ieu bae. Nanti meninggalnya sakaratul mautnya susah. Karena belum keluar dari kurungnya, dikeluarkan, dipaksa ku malaikat Ijrail, ditudut. Orangnya sudah keluar ya datang malaikat Ijrail tinggal nutur. Teu kudu digigiwir. Yalah cukup. Hikmah 249. La yalzamu min subutil khususiyati. Apa? La yalzamu min subutil khususiyati. La yalzamu min subutil khususiyat. Adamu wasfil basyariyah. Adamu wasfil basyariyah. Gak mesti orang yang sudah punya khususiat, gak mesti orang yang sudah punya kewalian lah. Khususiat di sana wilayah. Masa wali kok ngopi? Gitu. Jadi gak mesti orang yang sudah punya tingkat kewalian itu adamul basyariyah, sifat basiriyahnya hilang nggak mesti hilang. Wali kok ngarokok. La yalzamu min subutil khususiyati adamu wasfil basyariyah. Orang yang sudah punya wilayah, orang yang sudah jadi wali, gak mesti semua sifat kemanusiaannya ditinggalkan. Goyabag, bahibar, teu dahar, teu nginum, teu kawin. Ya itu mah tong keret. Biasa. Kalong darah dipeting cau baca codot nggak mesti, biasa saja. Kalau wilayah orang yang punya khususiyat, punya wilayah, punya wali itu nggak mesti hilang sifat basyariahnya, nggak mesti. Walaupun dalam mujahadah kadang-kadang
diadakan itu. Dan yang punya khususiat itu walaupun sifat basariahnya kemudian ada di dirinya, tidak mengganggu. Seperti imamnya sudah bukan sifatnya. Kita mah tukang imam. Kalau yang punya khususiat itu imamnya ya karena kebutuhan untuk fisiknya, kewajiban. Kita hobi imam iya, imam itu, imam iya, imam iya. Lain imam itu mah tukang imam. Bobonya salah kadarnya. Jadi lagi imam, lagi minum ya minimal diwisolkan lah ke baginda Rasul ingin belajar. Nantinya akan ada tarikan. Jatuh hada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minum. Jatuh hada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baru makan. Diwisolkan dulu biar makanannya enggak jadi hijab. Kalau sudah terus terbiasa bersih di fisik kita, semua yang ada di fisik kita makanan minuman dari Rasulullah yang sudah diwisolkan ke Rasulullah dijadikan milik Rasulullah, maka mudah akan ada kemudahan. Setiap mau minum diwisolkan, dijadikan ja'atu hadali Rasulillah. Mau makan ja'atu hadali Rasulillah. Maka makanan dan minuman ini ada nur untuk hati dan ruhani. Nggak bikin gelap. Dan setan tak akan rasuk di sana. Setan tak akan berani masuk di minuman makanannya Rasulullah. Kurang sok pohok mam teh hoi sampai bengkiang itu karena emang di makanan itu ditunggangi setan. Gesing sebo ameh timrahesna. Jadi dikejar puas makan, bukan kebutuhan makan. Puas minum, bobolnya bukan kebutuhan bobo, puas bobo. Kayak kawin ke puas. Yang diudak yang kejarnya puas. Itu tadi. Hanya jismani saja. Kalau orang yang sudah punya khususiat walaupun makan, maka batinnya ke Allah ruhaninya. Ketika menemukan kenikmatan makanan, maka dia akan merasakan nikmat itu hubungan dengan yang mengasih nikmat, yang menciptakan kenikmatan. Fisiknya berhubungan dengan makanan, fisiknya berhubungan dengan minuman, hatinya berhubungan dengan Allah yang menciptakan itu makanan, yang menciptakan itu minuman, dan yang menciptakan itu kenikmatan yang ada dalam makanan dan minuman. Rumah tangga kawin, fisiknya dengan istrinya tapi hatinya tidak akan dengan istrinya. Dengan yang menciptakannya, dengan yang menggerakkannya, dan dengan yang memberikan kenikmatan, kebahagiaan. Lihat senyum, fisiknya ya dengan senyum fisik lagi, batinnya sudah tidak dengan orangnya. Kalau wali mah, kalau betul wali. Kalau senyum dengan wali ya dengan wali menembus, nggak nyangkut di kita. Kalau betul emang wali, kalau nyangkut ya bukan berarti. Malah walinya yang akan nyangkut ke kita terbawa. Itu ruhani namanya. Dan dengan ruhani itu akan terbawa dengan nur. Sering muncul di beranda. Ingat deh. Itu wali itu. Mau tahu orang wali apa enggak ya sering muncul di beranda.
Nggak perlu nanya ke orang lain, tanya jadi sendiri, rasakan saja. Itu lagi membimbing ruhani kita. Nggak perlu di mana keanehannya, mana keramatnya. Itu lebih keramat dari keramat. Karena pangkat wali kutub itu al-hadi, yang mengajak ke Allah. Ya, cukuplah. Innama mislul khususiyati. Innama Mislul khususiyati. ya, Ka isyraqi syamsin nahar. karena khususiyat itu seperti terangnya siang hari. Isyraq ka isyraqin nahar, seperti terangnya siang hari. Bagaimana? Zaharat fil ufuqi. Muncul di ufuk, tapi bukan ufuk. Kan muncul di ufuk timur sana, matahari muncul, tapi bukan ufuk itu. Matahari ya ufuk ya ufuk. Awas tuh. Seperti itu khususiyat itu. Sok terus. Walaysat minhu taratan tashruku syumuzu awsafihi ala laili wujudika. Iya. Ya seperti siang dan malam muncul dan Allah tarik. Matahari itu karena muncul Allah tarik lagi jadi gelap. Di kegelapan Allah pancarkan dengan wakilnya yaitu rembulan dan bintang-bintang. Seperti Rasulullah yang muncul sampai wujud fisik dan kemudian Rasulullah jasadnya terbenam di tanah, tapi tetap memancar ruhaninya ke kita semua. Kita tersinari semua. Yang belum merasakan tersinari maka akan disinari dengan langsung karena masih terhalang dengan fisik ini. Namanya seperti malam, maka akan disinari dengan bintang dan bulan. Itulah wali-walinya. Orang yang sudah tak terhalangi dengan fisiknya, maka orang itu akan mendapatkan bimbingannya dari Rasulullah. Yang masih terhalangi oleh fisiknya, orang itu mesti dibimbing oleh bintang dan bulan. Karena seperti malam. Ya. Wa taratan yaqbidu zalika anka. Ya, sewaktu Allah tarik lagi gitu. Khususiyat itu seperti matahari. Fayarudduka ila hududika. Iya, kalau orang yang sudah punya khususiyat kadang-kadang muncul di dirinya dan kadang-kadang Allah khususiyat itu Allah tarik lagi. Jadi karomah itu enggak keinginan sendiri ya. Sim salabim begini begitu, bukan karomah itu. Karomah mah dari ruhani. Untuk sakarep dewek. Allah yang ngatur. Bukan semaunya. Kalau semaunya bukan karomah, itu kerpamer. Nuk itu mah istidroj. Karomah mah bukan dari baca-bacaan, bukan dari amalan. Karomah mah dari penyatuan wihdatul wujud billah, bi rasulillah, bi syaihil murabbil kamil mukammil. Tah. Fahwal karomah. Sok lihat. Selanjutnya bagaimana? Fannaharu laisa minka wa Fannaharu laisa minka. Seperti di siang hari. Siang. Karomah itu seperti siang. Hanya disinari oleh matahari. Siang itu bukan matahari. Hanya lagi ditimpa terang oleh matahari. Bukan darimu, hei siang ini terang.
hei siang, terang ini bukan darimu ya, juga bukan untukmu, lakin waridun alaik, tapi lagi menimpamu. Tuh karomah tuh. Wali karomah itu bukan dari wali itunya, bukan darimu, bukan untukmu, tapi lagi menimpamu untuk kepentingan alam semesta ini. Laisa minka, hei siang, terang ini bukan darimu ya, tapi dari matahari. Juga bukan untukmu, tapi untuk semesta. Nah karomah juga begitu. Khususiyat itu seperti itu. Karomah itu laisa minka, hei orang yang sudah punya khususiyat, hei wali, karomah itu bukan darimu ya. Laisa minka, bukan darimu, bukan untukmu, lakin waridun alaik, tapi lagi menimpamu. Paham gak? Setengah dua. Ya ataslah mogi-mogi kayak paham di bumi. Ain asup lah disimpan. Kayak kirmata salawat. Oh, nyanya. Ini disampaikan dari fisik, fisiknya dari ruhani, ruhaninya dari alam gaib. Nanti ini sudah masuk, sudah masuk, ini ilmu, nur ini sudah masuk, dan pahamnya maka kelas-kelas tergantung kesiapan menerima, yang si penerima. Ada yang dari sekarang sudah paham banyak, ada yang nanti pahamnya, ada yang nanti kemudian bisa lebih paham dengan baca sholawat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iyalah cukup. Setengah dua berarti. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Abdul Qadir Jailani sakabe wali dipaparin kamulyaan, sakabe wali dipaparin kemuliaan.
arifin somadani kutub rabbani wal arifin somadani sayyid muhyiddin Abdul Qadir Jailani Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Sakabe wali dipaparin kamulyan sakabe wali dipaparin kamulyan eta hirupna di dunia jeung di akhirat eta hirupna di dunia jeung di akhirat Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wa sallim kutub rabbani wal arifin samadani kutub rabbani wal arifin samadani sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani sayyid Syekh Muhyiddin Qadir Jailani sakabe wali dipaparin kamulyan sakabe wali dipaparin kamulyan eta hirupna di dunia jeung di akhirat eta hirupna di dunia jeung di akhirat Al-Fatihah. Ya Allah ya Al-Fatihah. Karomati saya
Al-Fatihah.